Arga menatap cermin kamar mandi hotel mewah itu. Jas hitamnya sudah rapi, dasi sudah lurus, tapi wajahnya tetap datar. Hari ini dia resmi jadi suami orang. Bukan karena cinta, bukan karena mau, tapi karena paksaan. 3 tahun lalu bisnis, ayahnya hampir bangkrut gara-gara proyek gagal. Satu-satunya yang mau bantu waktu itu adalah Pak Hadi, teman lama ayahnya. Syaratnya cuma satu, Arga harus menikahi Naya, anak tunggal Pak Hadi. Arga tahu betul siapa Naya. Gadis pendiam yang dulu kuliah di kampus yang sama, tapi beda fakultas. Mereka pernah satu kali ngobrol di kantin. Cuma 10 menit, itu pun karena Naya menawarkan tempat duduk kosong. Arga ingat betul wajah Naya yang selalu menunduk, rambut panjang tergerai, dan suara kecil yang hampir nggak kedengeran. Arga nggak suka cewek model begitu. Terlalu lemah, terlalu biasa. Tapi hutang ayahnya terlalu besar. 15 miliar. Kalau nggak dibayar, perusahaan keluarga bakal dilelang. Arga nggak punya pilihan. Dia terima tawaran Pak Hadi. Nikah, lunasi hutang, selesai. Cuma perjanjian bisnis. Bukan pernikahan beneran. Pernikahan digelar mewah di ballroom hotel bintang 5. Tamu ratusan orang. Ayah Arga tersenyum lebar di depan kamera. Padahal Arga tahu ayahnya juga nggak suka dengan perjodohan ini. Ibunya Arga cuma bisa menghela napas panjang setiap kali melihat Naya. Kasihan anak orang, katanya pelan suatu hari. Tapi tetap saja, pernikahan harus jalan. Saat akad nikah, Arga cuma menatap lurus ke depan. Naya duduk di sampingnya, memakai kebaya putih sederhana, tangannya gemetar memegang mic. Ketika penghulu mempersilakan ijab kabul, suara Arga dingin dan tegas. 1 kali langsung sah. Naya cuma mengangguk kecil saat ditanya apakah menerima. Air matanya jatuh, tapi dia cepat mengusapnya. Tidak ada yang tahu apakah dia menangis karena bahagia, atau karena terpaksa. Malam harinya, setelah resepsi selesai, mereka masuk ke kamar pengantin yang sudah dihias bunga mawar merah dan lampu-lampu kecil. Arga langsung melepas jasnya, membuka dasi, lalu duduk di sofa. Naya masih berdiri di dekat pintu, memegang ujung gaun pengantinnya. Dia menunggu suaminya bicara. Arga menatap Naya dari atas sampai bawah. Wajahnya cantik, memang. Kulitnya putih bersih, matanya besar, bibirnya tipis. Tapi Arga nggak merasakan apa-apa. Malah ada rasa muak yang naik ke dadanya. Beberapa bulan sebelum pernikahan, dia sudah dengar rumor dari teman kuliah dulu. Katanya Naya dulu pernah dekat banget sama bos magangnya. Sering keluar hotel bareng. Katanya Naya bukan gadis polos seperti yang kelihatan. Arga berdiri, mendekati Naya. Dia menatap tajam mata istrinya yang sekarang resmi jadi miliknya. Lalu dia bicara dengan nada dingin. Aku tahu semua tentang kamu. Aku tahu kamu bukan perawan lagi. Jangan harap aku mau sentuh kamu. Pernikahan ini cuma formalitas. Besok kita pulang, kamu tidur di kamar tamu. Jangan pernah masuk kamar utama kalau aku nggak izinin. Naya membuka mulut, seperti mau bicara. Tapi akhirnya dia cuma mengangguk kecil. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini dia nggak mengusapnya. Dia biarkan mengalir di pipi. Arga melihat itu, tapi hatinya tetap keras. Dia balik badan, masuk kamar mandi, dan mengunci pintu. Dia mandi lama sekali, sampai air dingin menusuk kulit. Dia nggak mau keluar sebelum yakin Naya sudah tidur di sofa atau di mana saja, asal bukan di ranjang yang sama dengannya. Ketika akhirnya Arga keluar, Naya sudah tertidur di sofa kecil di sudut kamar. Gaun pengantinnya masih dipakai, rambutnya acak-acakan. Dia meringkuk seperti anak kecil, tangannya memeluk bantal. Arga menatapnya sebentar. Ada sesuatu yang menusuk di dadanya, tapi dia cepat mengusir perasaan itu. Dia matikan lampu besar, tinggal lampu tidur kecil, lalu tidur di ranjang king size sendirian. Pagi harinya mereka pulang ke rumah Arga, rumah 2 lantai di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah yang selama ini Arga tempati sendirian. Sekarang ada 1 orang lagi yang tinggal di sana. Tapi bukan sebagai istri, melainkan sebagai orang asing yang terpaksa ada. Hari pertama di rumah baru, Naya sudah bangun jam 5 pagi. Dia membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci piring.
Arga keluar kamar jam 7, sudah pakai kemeja kantor rapi. Dia lihat Naya sedang menyiapkan sarapan di meja makan. Nasi goreng, telur ceplok, dan teh manis hangat. Bau harumnya sampai ke hidung Arga. Tapi dia cuma melirik sekilas, ambil kunci mobil, lalu pergi tanpa sepatah kata. Naya berdiri di depan pintu, memegang tas bekal yang sudah dia siapkan untuk suaminya. Tapi Arga sudah pergi. Hari demi hari berlalu seperti itu. Arga pulang malam, kadang jam 11, kadang jam 1. Naya selalu menunggu di ruang tamu, duduk di sofa yang sama. Kadang dia ketiduran sambil memegang remote TV yang masih menyala. Arga cuma melirik, lalu langsung masuk kamar utama dan mengunci pintu. Naya bangun, matikan TV, lalu tidur di kamar tamu kecil di lantai bawah. Kamar yang dingin, tanpa AC, hanya kipas angin kecil. 1 bulan berlalu, 2 bulan, setengah tahun. Pola hidup mereka tetap sama. Arga semakin sukses di kantor, perusahaan keluarga bangkit lagi. Hutang sudah lunas. Tapi pernikahan mereka tetap dingin. Arga nggak pernah menyapa Naya lebih dari 3 kata. Ada air? Mana kemeja biru? Matikan lampu. Itu saja. Naya tetap melakukan tugasnya seperti robot. Bangun pagi, masak, cuci baju, setrika, bersihkan rumah. Kalau Arga pulang malam, dia selalu siapkan makan malam di meja, ditutup tudung saji. Kadang Arga makan, kadang enggak. Kalau enggak, Naya bungkus, simpan di kulkas, lalu makan sendiri besok paginya. 1 malam, Arga pulang jam 12. Hujan deras di luar. Dia lihat Naya lagi-lagi ketiduran di sofa, memegang foto pernikahan mereka yang berukuran 5R. Foto yang dipajang di meja kecil dekat TV. Naya memeluk bantal, wajahnya pucat, bibirnya agak kebiruan karena dingin. Arga berdiri di depannya beberapa detik. Dia lihat air mata kering di pipi Naya. Tapi dia cuma mendengus pelan, lalu masuk kamar. Pintu ditutup keras. Di dalam kamar, Arga buka lemari, ambil selimut tebal, lalu kembali ke ruang tamu. Dia tutupi badan Naya dengan selimut itu tanpa membangunkannya. Lalu dia balik lagi ke kamar, mengunci pintu. Dia sendiri nggak tahu kenapa dia lakukan itu. Mungkin karena hujan terlalu deras. Mungkin karena Naya kelihatan terlalu lemah malam ini. Tapi besok paginya, ketika Naya bangun dan melihat selimut yang menutupi tubuhnya, dia tahu itu dari Arga. Dia cium selimut itu pelan, lalu tersenyum kecil. Senyum yang Arga nggak pernah lihat. 3 tahun mereka hidup seperti itu. Rumah besar, tapi kosong. 2 orang tinggal di dalamnya, tapi seperti orang asing. Arga semakin benci pada Naya. Benci karena Naya terlalu sabar. Benci karena Naya nggak pernah marah. Benci karena Naya tetap baik meski diperlakukan seperti pembantu. Dan Naya tetap diam. Menyimpan semua rahasianya rapat-rapat. Malam yang akan mengubah segalanya masih jauh di depan. Tapi benih-benih penyesalan sudah mulai tumbuh di hati Arga, meski dia masih terlalu keras kepala untuk mengakuinya. 3 tahun berlalu, tapi kebencian Arga pada Naya malah semakin dalam. Setiap hari dia mencari alasan baru untuk membenci istrinya itu. Rumor yang dulu hanya terdengar samar-samar dari teman kuliah sekarang jadi bahan obrolan tetap di kantor. Setiap ada acara makan siang bareng rekan kerja, pasti ada yang membuka topik itu lagi. Ceritanya selalu sama. Dulu waktu Naya magang di perusahaan advertising besar, dia dekat sekali dengan bos divisinya, seorang pria sudah berkeluarga bernama Reza. Katanya mereka sering keluar malam, sering masuk hotel yang sama, dan Naya sering dapat proyek besar meski masih magang. Banyak yang bilang Naya naik jabatan bukan karena kemampuan, tapi karena tidur dengan Reza. Rumor itu menyebar cepat, apalagi setelah Naya tiba-tiba berhenti magang dan menghilang dari peredaran. Arga mendengar cerita itu berkali-kali sampai hafal di luar kepala. Setiap kali ada yang cerita, dia cuma diam sambil mengaduk kopi. Tapi di dalam dada, amarahnya membakar. Dia merasa tertipu. Dia menikahi wanita yang ternyata sudah rusak. Dia merasa malu setiap kali ingat statusnya sebagai suami Naya. Makanya dia bersikap semakin dingin, semakin kasar. Di rumah, perlakuan Arga pada Naya makin buruk. Kalau dulu dia cuma cuek, sekarang dia sering marah-marah tanpa sebab.
Kalau pulang malam dan lihat Naya masih menunggu di ruang tamu, dia langsung membentak supaya Naya masuk kamar. Kalau makanannya kurang asin atau terlalu pedas, dia buang piringnya ke bak cuci piring sampai berbunyi keras. Beberapa kali piring pecah, Naya cuma diam, membersihkan pecahannya dengan tangan gemetar. Naya tetap melakukan semuanya tanpa protes. Dia bangun lebih pagi, masak lebih enak, cuci baju lebih bersih. Semakin baik Naya, semakin kesal Arga. Dia anggap semua itu cuma akting. Dia yakin Naya berusaha menutupi masa lalunya yang kotor dengan pura-pura jadi istri sempurna. Satu malam, Arga pulang dalam keadaan mabuk. Dia habis pesta ulang tahun teman kantor, minum whisky terlalu banyak. Rumah gelap, hanya lampu ruang tamu yang menyala kecil. Naya sudah tertidur di sofa lagi, tubuhnya meringkuk karena kedinginan. Arga berdiri di depannya, menatap wajah Naya yang damai dalam tidur. Tiba-tiba gairah muncul di tubuhnya. Dia mabuk, pikirannya kacau. Dia mendekat, membungkuk, hampir menyentuh bahu Naya. Tapi saat tangannya hampir menyentuh, Naya terbangun. Matanya langsung membelalak ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat, dia mundur ke sudut sofa sampai punggungnya menempel dinding. Wajahnya pucat sekali, seperti orang yang baru melihat hantu. Arga langsung sadar. Dia jijik. Jijik pada dirinya sendiri yang hampir menyentuh wanita kotor itu. Dia berdiri tegak, memaki pelan, lalu masuk kamar tamu dan membanting pintu. Pagi harinya Naya bangun dengan mata bengkak. Dia tetap masak sarapan seperti biasa. Arga keluar kamar dengan wajah kusut, kepala pening karena hangover. Dia lihat Naya di dapur, punggungnya membungkuk, gerakannya lambat. Ada memar kecil di lengannya, mungkin karena terbentur waktu mundur semalam. Arga cuma melirik sekilas, lalu ambil kunci mobil dan pergi tanpa sarapan. Sejak malam itu, Arga mulai sering pulang mabuk. Bukan karena pesta, tapi karena dia sengaja mampir ke bar sendirian. Dia minum sampai pikirannya mati rasa, sampai dia lupa bahwa dia punya istri di rumah. Kadang dia pulang jam 3 pagi, kadang gak pulang sama sekali. Dia tidur di apartemen teman atau di hotel kantor. Naya tetap menunggu setiap malam. Dia duduk di sofa yang sama, mematikan lampu besar, hanya menyalakan lampu tidur kecil. Kadang dia ketiduran, kadang dia terjaga sampai subuh. Kalau Arga pulang, dia bangun pelan, menyiapkan air hangat dan handuk. Kalau Arga nggak pulang, dia tetap duduk sampai pagi, lalu mulai membersihkan rumah seperti biasa. Satu kali Arga pulang dalam keadaan sangat mabuk. Dia jatuh di depan pintu, muntah di teras. Naya buru-buru keluar, memapah tubuh Arga yang jauh lebih besar darinya. Dia menyeret Arga masuk, membersihkan muntahannya, mengganti bajunya yang bau alkohol. Arga setengah sadar, matanya terbuka sedikit. Dia lihat Naya membersihkan wajahnya dengan handuk hangat. Wajah Naya basah oleh air mata, tapi dia tetap tersenyum kecil. Arga mau marah, tapi tubuhnya terlalu lemas. Dia cuma merem lagi, lalu tertidur di sofa. Besok paginya Arga bangun dengan badan pegal semua. Dia lihat sofa sudah bersih, bau muntah sudah hilang. Di meja ada obat sakit kepala dan segelas air putih. Naya sedang menyapu di halaman, gerakannya lambat karena pasti kecapean semalaman. Arga menatap punggung Naya dari jendela. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, tapi dia cepat mengusirnya. Dia minum obatnya, lalu pergi ke kantor tanpa berkata apa-apa. Semakin lama, Arga semakin sering marah-marah di rumah. Dia membentak Naya kalau bajunya kurang rapi, kalau makanannya dingin, kalau rumah terlalu sepi. Naya cuma menunduk, meminta maaf, lalu memperbaiki semuanya. Arga tahu Naya nggak salah, tapi dia tetap meluapkan amarahnya. Karena kalau nggak, dia takut amarah itu meledak di tempat lain. Di kantor, Arga mulai dekat dengan Rika, sekretaris barunya. Rika cantik, berani, suka menggoda. Dia tahu Arga sudah menikah, tapi dia nggak peduli. Mereka mulai makan malam bareng, lalu ngobrol sampai larut, lalu tidur bareng di hotel. Arga nggak merasa bersalah sama sekali. Baginya, dia cuma mengambil haknya sebagai laki-laki. Hak yang nggak pernah dia dapat dari Naya. Naya tahu, dia pernah menemukan nota hotel di saku jas Arga. Dia pernah mencium parfum wanita lain di kemeja suaminya.
Tapi dia tetap diam. Dia tetap mencuci baju itu, menyetrika rapi, menggantung di lemari. Dia tetap masak makan malam, tetap menunggu di sofa. Hanya saja, matanya semakin sering merah, dan senyumnya semakin jarang. Satu malam Arga pulang jam 1. Dia lihat Naya lagi ketiduran di sofa, tangannya memegang ponsel. Layar ponsel masih menyala, menunjukkan foto pernikahan mereka 3 tahun lalu. Naya tersenyum lebar di foto itu, memakai kebaya putih, tangannya memegang tangan Arga. Arga menatap foto itu lama sekali. Lalu dia matikan ponsel Naya, taruh di meja, dan masuk kamar tanpa menutup pintu rapat seperti biasa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Arga tidur gelisah. Dia bermimpi buruk. Dia mimpi Naya pergi dari rumah, meninggalkan dia sendirian. Dia terbangun tengah malam, keringat dingin. Tanpa sadar dia keluar kamar, melihat ke ruang tamu. Naya masih tertidur di sofa, napasnya pelan. Arga berdiri di sana beberapa menit, lalu kembali ke kamar. Dia nggak tahu bahwa itu adalah pertama kalinya hatinya goyah. Kebencian Arga masih terlalu besar. Rumor masih terlalu kuat. Tapi di sudut kecil hatinya, ada celah kecil yang mulai terbuka. Celah yang nanti akan menghancurkan semua dinding yang dia bangun selama 3 tahun ini. Naya bangun setiap hari sebelum jam 5 pagi. Rumah masih gelap, hanya lampu dapur kecil yang dia nyalakan. Dia cuci muka, ganti baju rumah, lalu mulai masak sarapan untuk Arga. Kadang nasi uduk lengkap dengan ayam goreng, kadang roti bakar dengan telur mata sapi dan sosis. Dia sudah hafal selera Arga meski Arga jarang bilang terima kasih. Setelah masak, dia menyapu lantai 1 dan lantai 2, mengepel, mencuci pakaian kotor yang menumpuk di keranjang, lalu menjemurnya di belakang rumah. Semua dikerjakan sendirian tanpa suara. Dia tidak pernah mengeluh. Bahkan dalam hati pun dia jarang mengeluh. Sejak kecil ibunya sudah mengajarkan, kalau sudah jadi istri, tugas utama adalah melayani suami. Apapun yang terjadi, sabar adalah kuncinya. Ibunya meninggal 2 bulan setelah pernikahan Naya dan Arga. Kanker payudara stadium akhir. Sebelum meninggal, ibunya memegang tangan Naya erat-erat dan berpesan satu hal yang selalu diingat Naya sampai sekarang. Jangan pernah ceritakan rahasia kita ke siapapun, termasuk suamimu. Biar mama tenang di sana. Rahasia itu adalah alasan sebenarnya kenapa Naya mau dinikahkan secara mendadak. Bukan karena cinta, bukan karena hamil di luar nikah seperti yang Arga kira. Tapi karena ibunya butuh biaya pengobatan yang sangat besar. Rumah sakit swasta, dokter spesialis dari Singapura, kemoterapi berkali-kali. Semua itu tidak murah. Ayah Naya sudah meninggal sejak Naya SMA. Tinggal ibunya yang sakit-sakitan. Ketika Pak Hadi, ayah Arga, menawarkan bantuan dengan syarat pernikahan, ibu Naya langsung setuju. Naya juga setuju. Dia rela jadi apa saja asal ibunya bisa sembuh. Sayangnya, ibunya tetap meninggal. Dan Naya tetap terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Rumor tentang Naya dan Reza, bos magangnya dulu, memang sengaja disebarkan oleh Reza sendiri. Naya pernah menolak ajakan Reza dengan tegas. Reza marah, merasa gengsinya jatuh karena ditolak anak magang. Maka dia sebarkan cerita bahwa Naya yang menggoda dia duluan, bahwa Naya yang sering minta diajak ke hotel. Padahal selama magang, Naya selalu pulang tepat waktu, selalu menjaga jarak, bahkan pernah menampar tangan Reza yang mencoba memegang pahanya di lift. Tapi siapa yang percaya anak magang kalau bos besar sudah bicara? Naya tahu rumor itu sampai ke telinga Arga. Dia tahu Arga benci dia karena itu. Tapi dia tetap diam. Dia tidak mau membela diri karena itu sama saja membongkar rahasia ibunya. Dia takut kalau Arga tahu ibunya dulu memohon-mohon bantuan sampai bersujud di depan Pak Hadi, Arga akan semakin menghina keluarganya. Jadi Naya pilih diam. Lebih baik dianggap wanita murahan daripada ibunya dicap meminta-minta. Hari-hari Naya di rumah besar itu terasa sangat sepi. Rumah 2 lantai dengan 6 kamar, tapi hanya 2 orang yang tinggal. Arga selalu pergi pagi, pulang malam. Naya menghabiskan waktu sendirian dari pagi sampai malam. Kadang dia duduk di teras belakang, menatap langit, memegang gelang kecil peninggalan ibunya. Gelang itu satu-satunya benda yang selalu membuatnya kuat. Arga semakin terbuka selingkuh dengan Rika.
Mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi. Rika sering menjemput Arga di kantor dengan mobilnya. Mereka makan malam di restoran mahal. Foto-fotonya muncul di Instagram Rika. Beberapa teman Arga yang tahu Naya pernah mengirim screenshot ke Naya lewat pesan anonim. Naya cuma buka, lihat sebentar, lalu hapus. Dia tidak pernah marah, tidak pernah menangis di depan orang lain. Dia simpan semua rasa sakitnya di dalam kamar kecilnya, di bawah bantal, di malam-malam ketika Arga tidak pulang. Satu malam hujan deras. Listrik mati dari jam 8 malam. Rumah gelap gulita. Naya takut gelap sejak kecil, tapi dia tetap duduk di ruang tamu menunggu Arga. Dia nyalakan lilin kecil di meja, memeluk bantal, tubuhnya gemetar. Jam 11 lewat, Arga belum pulang. Jam 12, masih belum. Naya akhirnya tertidur di sofa dengan lilin yang hampir habis. Arga pulang jam 1 pagi, basah kuyup karena hujan. Dia lihat Naya meringkuk di sofa, lilin tinggal setengah batang, wajahnya pucat. Arga matikan lilin, ambil senter kecil dari laci, lalu masuk kamar tanpa menutupi Naya. Pagi harinya listrik sudah menyala lagi. Naya bangun dengan badan pegal semua, tapi tetap masak sarapan, tetap senyum kecil waktu Arga keluar kamar. Arga cuma melirik, ambil tas kerja, lalu pergi. Hari ulang tahun pernikahan mereka yang kedua, Naya bangun lebih pagi. Dia masak mie goreng spesial dengan telur bebek dan udang, makanan kesukaan Arga waktu masih kuliah dulu. Dia beli kue tart kecil, taruh lilin angka 2, lalu tunggu di meja makan dari jam 6 sore. Arga pulang jam 10 malam, bau parfum Rika masih menempel di bajunya. Dia lihat kue tart di meja, lihat Naya duduk dengan mata merah. Arga cuma mendengus, masuk kamar, ganti baju, lalu keluar lagi. Dia tinggalkan Naya sendirian dengan kue yang tidak disentuh. Malam itu Naya matikan lilin, potong kue jadi 2, makan setengah, sisanya dibuang ke tempat sampah. Dia masuk kamar kecilnya, duduk di lantai, peluk lutut, dan menangis tanpa suara sampai pagi. Bulan berikutnya, Arga mulai bawa Rika ke rumah. Bukan malam hari, tapi siang hari saat Naya pergi ke pasar. Rika pernah tinggalkan bekas lipstik di gelas, pernah tinggalkan anting-anting di kamar tamu. Naya temukan semua itu, cuci gelasnya, simpan anting di laci Arga tanpa sepatah kata. Dia tetap masak makan malam untuk Arga, tetap setrika ke meja Arga yang kadang ada bekas kiss mark di kerah. Satu kali Arga pulang lebih awal, lihat Naya sedang menyetrika ke meja yang ada noda lipstik merah di bagian dalam kerah. Naya pakai ujung setrika panas untuk mengangkat noda itu dengan hati-hati. Arga berdiri di pintu ruangan setrika, menatap Naya lama sekali. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, tapi dia cepat mengusirnya. Dia masuk kamar, buka lemari, ambil kemeja lain, lalu pergi lagi tanpa bicara. Naya tetap sabar. Setiap malam sebelum tidur, dia selalu berdoa yang sama. Dia berdoa supaya Arga suatu hari mengerti. Dia berdoa supaya Arga mau membuka hatinya sedikit saja. Dia tidak minta dicintai, dia cuma minta tidak dibenci lagi. Tapi hari itu masih jauh. Arga masih terlalu terjebak dalam kebenciannya sendiri. Dan Naya masih terlalu kuat untuk menyerah. Dia tetap melangkah, tetap melayani, tetap diam. Karena baginya, diam adalah cara satu-satunya untuk menjaga janji pada ibunya. Dan untuk menjaga sedikit harapan kecil yang masih tersisa di hatinya. Bahwa suatu hari suaminya akan melihat siapa dia sebenarnya. Arga jarang sakit. Tubuhnya kuat, jarang flu, jarang demam. Tapi malam itu badannya terasa aneh. Dia pulang dari kantor dengan kepala pening, badan panas dingin, tulang-tulangnya seperti diremukan. Dia masuk rumah tanpa suara, langsung naik ke kamar utama, buka jas, lalu rebah di ranjang tanpa ganti baju. Naya yang sedang menyetrika di lantai bawah, mendengar pintu kamar dibanting pelan. Dia naik, lihat Arga sudah tertidur dengan wajah merah dan keringat deras. Naya langsung bergerak cepat. Dia ambil termometer, ukur suhu Arga, 39,8 derajat. Dia panik, tapi tidak panik berlebihan. Dia turun lagi, ambil air hangat, kompres dahi Arga, ganti baju Arga dengan baju tidur yang longgar. Arga setengah sadar, hanya mengigau pelan, tapi tidak membuka mata. Naya tidak tidur sama sekali malam itu. Setiap setengah jam dia ganti kompres.
Paksa Arga minum air putih sedikit-sedikit, lap badannya dengan handuk basah. Pagi harinya suhu masih tinggi. Naya telepon dokter langganan keluarga, minta dokter datang ke rumah. Dokter bilang ini demam tifoid, harus istirahat total minimal seminggu, minum obat teratur, dan makan makanan lunak. Naya catat semua resep, langsung ke apotek sendiri, beli obat, beli bubur instan, beli buah-buahan. Dia bolak-balik apotek 3 kali karena obatnya banyak. Hari pertama sampai hari ketiga, Arga hampir tidak sadar. Dia cuma terbangun untuk minum obat, makan bubur 2 sendok, lalu tidur lagi. Naya duduk di kursi kecil di samping ranjang, matanya merah karena tidak tidur. Kalau Arga keringetan, dia ganti baju. Kalau Arga menggigil, dia tambah selimut. Kalau Arga muntah, dia bersihkan, cuci spray, ganti baru. Semua sendiri. Malam hari ketiga, suhu mulai turun sedikit. Arga sudah bisa buka mata lebih lama. Dia lihat Naya duduk di kursi, kepala tersandar di dinding, tertidur dengan posisi tidak enak. Rambutnya acak-acakan, bajunya kusut, di bawah matanya hitam pekat. Di meja samping ranjang ada mangkuk bubur yang baru setengah dimakan, obat-obatan berjejer, dan botol air mineral yang sudah hampir habis. Arga coba bangun, tapi badannya masih lemas. Dia lihat jam di dinding, pukul 2.14 dini hari. Rumah sangat sepi. Dia perhatikan lagi wajah Naya. Selama 3 hari ini, Naya tidak pernah keluar kamar kecuali ke dapur atau apotek. Arga ingat samar-samar ada tangan kecil yang memegang kepalanya, ada suara pelan yang menyuruhnya minum obat. Dia baru sadar itu semua Naya. Pagi harinya Naya bangun dengan leher pegal. Dia langsung cek suhu Arga lagi, 37,9 derajat. Sudah jauh lebih baik. Dia tersenyum kecil, lalu ke dapur buat bubur baru. Arga buka mata, lihat Naya berjalan pelan keluar kamar. Dia coba duduk, kepalanya masih pening, tapi pikirannya mulai jernih. Arga lihat meja kecil di samping ranjang Naya. Ada laci kecil yang selalu terkunci. Selama 3 tahun dia tidak pernah peduli isi lacinya apa. Tapi sekarang, entah kenapa, dia penasaran. Dia tarik laci itu pelan. Ternyata tidak terkunci. Di dalamnya ada amplop coklat besar, agak tebal, bertulis tangan, hanya dibuka kalau aku sudah tidak ada di dunia ini. Arga ragu sebentar, tapi demam membuat pikirannya tidak terlalu tajam. Dia buka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Yang pertama adalah surat dari dokter kandungan swasta di Jakarta Pusat, tertanggal 4 tahun lalu. Arga baca judulnya, hasil pemeriksaan keperawanan. Namanya Naya Putri Maharani. Status, selaput darah utuh, tidak pernah mengalami hubungan intim. Arga membaca kalimat itu 2 kali, tangannya mulai gemetar. Lembar kedua adalah surat wasiat dari Ibu Naya, tertanggal 2 minggu sebelum meninggal. Tulisan tangan Ibu Naya yang sudah lemah tapi masih rapi. Naya sayang, maafkan Mama yang sudah memaksa kamu menikah dengan Arga. Mama tahu kamu tidak mau, tapi biaya rumah sakit terlalu besar. Mama takut kamu nanti susah kalau Mama sudah tidak ada. Mama sudah berlutut di depan Pak Hadi, memohon supaya Arga mau menikahi kamu cepat-cepat. Mama juga yang minta Pak Hadi jangan ceritakan alasan sebenarnya ke Arga. Mama takut Arga malu punya menantu dari keluarga miskin yang berhutang. Rumor tentang kamu dan bos magang itu Mama tahu bohong. Reza yang jahat karena kamu tolak. Tapi Mama minta kamu diam saja. Biar orang bilang kamu wanita buruk. Asal kamu punya tempat tinggal, punya suami, Mama sudah tenang. Kalau suatu hari Arga tahu kebenaran, tunjukkan surat ini. Bilang Mama minta maaf sebesar-besarnya. Mama mencintaimu selalu, Mama. Di bawah surat wasiat ada beberapa lembar lagi. Struk rumah sakit, tagihan obat kemoterapi, surat permohonan bantuan biaya dari Ibu Naya ke Pak Hadi, lengkap dengan cap jempol karena ibunya sudah terlalu lemah untuk tanda tangan. Semua totalnya hampir 18 miliar. Arga ingat betul, hutang ayahnya cuma 15 miliar. Berarti 3 miliar lebih adalah biaya pengobatan Ibu Naya yang ditanggung keluarga Arga tanpa sepengetahuannya. Arga duduk di lantai kamar, punggungnya bersandar keranjang. Kertas-kertas itu jatuh ke lantai satu persatu. Matanya panas. Dadanya sesak. Dia baru sadar selama 3 tahun ini dia membenci orang yang salah.
Dia menghina, menyakiti, dan menganggap kotor wanita yang ternyata bahkan belum pernah disentuh siapapun. Wanita yang ibunya rela bersujud demi anaknya. Wanita yang diam saja menanggung semua fitnah demi menjaga martabat ibunya. Air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang dewasa, Arga menangis. Bukan nangis biasa. Dia nangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal. Dia pegang surat-surat itu erat-erat, seperti takut mereka lenyap. Naya masuk kamar membawa mangkuk bubur hangat. Dia berhenti di pintu. Dia lihat Arga duduk di lantai, wajahnya basah air mata, memegang amplop coklat yang sudah terbuka. Naya langsung paham. Dia taruh mangkuk di meja, lalu berdiri diam di tempatnya. Matanya ikut basah, tapi dia tidak bergerak. Arga angkat wajah. Matanya merah, hidungnya meler. Dia lihat Naya berdiri di sana, tubuhnya kurus, wajahnya pucat karena tidak tidur 3 hari. Arga coba berdiri, tapi lututnya lemas. Dia jatuh lagi ke lantai, lalu merangkak mendekati Naya. Dia pegang ujung baju daster Naya, kepalanya bersandar di kaki Naya. Naya menunduk, lihat suaminya menangis di kakinya. Dia pelan-pelan jongkok, lalu memeluk Arga dari depan. Arga memeluk pinggang Naya erat-erat, wajahnya tersembunyi di dada Naya. Dia menangis semakin keras. Naya cuma diam, mengelus punggung Arga pelan-pelan, air matanya jatuh ke rambut Arga. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, mereka tidur di ranjang yang sama. Arga masih demam, tapi dia tidak mau lepas pelukan Naya. Naya juga tidak mau lepas. Mereka tidur saling berpelukan, baju mereka basah air mata. Dan untuk pertama kalinya, Arga tahu rasanya menyesal yang begitu dalam sampai tulang-tulangnya terasa remuk. Arga masih lemas karena demam, tapi malam itu dia tidak mau tidur lagi. Dia duduk bersandar di kepala ranjang, tangannya gemetar memegang surat-surat yang sudah dibacanya berkali-kali. Naya duduk di sampingnya, kaki dilipat di bawah badan, wajahnya pucat dan mata bengkak. Mereka berdua diam lama sekali. Hanya suara jam dinding di kamar yang terdengar pelan. Arga menarik napas panjang, lalu turun dari ranjang. Lututnya masih lemah, tapi dia memaksa berdiri. Dia berjalan pelan sampai ke depan Naya, lalu jatuh berlutut. Kepalanya langsung bersandar di pangkuan Naya. Tangannya memegang pinggang Naya erat-erat, seperti takut Naya menghilang. Air matanya jatuh lagi, membasahi daster Naya. Naya kaget. Tubuhnya menegang sebentar, lalu pelan-pelan dia letakkan tangan di kepala Arga. Jari-jarinya mengelus rambut Arga yang masih basah keringat demam. Dia tidak bicara apa-apa, hanya mengelus terus, seperti mengelus anak kecil yang sedang ketakutan. Arga mengangkat wajah. Matanya merah, bibirnya bergetar. Dia menatap Naya lama sekali, seperti baru pertama kali benar-benar melihat wajah istrinya. Lalu dia sujud di kaki Naya, tangannya memegang pergelangan kaki Naya. Dia menangis lagi, kali ini lebih keras. Bahunya berguncang hebat. Naya menunduk, lalu ikut turun dari ranjang. Dia jongkok di depan Arga, tangannya memegang bahu suaminya. Arga langsung memeluk Naya erat-erat, wajahnya tersembunyi di leher Naya. Dia menangis sampai sesenggukan, badannya panas karena demam dan karena rasa bersalah yang membakar dadanya. Naya memeluk balas. Dia tidak menangis lagi. Matanya sudah kering, tapi dadanya masih sesak. Dia tahu malam ini segalanya berubah. 3 tahun dia menunggu saat ini. 3 tahun dia menelan semua hinaan, semua bentakan, semua malam sendirian. Sekarang suaminya ada di pelukannya, menangis seperti anak kecil. Arga akhirnya bisa mengangkat wajah. Dia menatap Naya dengan mata penuh penyesalan. Dia pegang wajah Naya dengan kedua tangan, jempolnya mengusap pipi Naya yang sudah kurus. Dia lihat lingkaran hitam di bawah mata Naya, lihat bibir Naya yang pucat, lihat tulang pipi yang menonjol karena jarang makan dengan benar. Semua itu karena dia. Arga menunduk lagi, mencium punggung tangan Naya berulang-ulang. Dia mencium jari demi jari, lalu telapak tangan, lalu pergelangan tangan. Air matanya jatuh di kulit Naya yang dingin. Naya cuma diam, membiarkan Arga melakukan apa saja. Dia tahu Arga sedang meminta maaf dengan cara yang tidak bisa dia ucapkan. Malam semakin larut.
Arga masih memeluk Naya di lantai kamar. Akhirnya Naya berdiri pelan, menarik Arga supaya ikut berdiri. Dia bawa Arga ke ranjang, suruh Arga duduk. Lalu dia ambil air hangat dan handuk kecil, lap wajah Arga yang basah air mata dan keringat. Gerakannya lembut sekali, seperti ibu yang merawat anaknya. Setelah itu Naya duduk lagi di samping Arga. Arga langsung pegang tangan Naya erat-erat, seperti takut dilepaskan. Dia menatap Naya lagi, lalu pelan-pelan mendekat. Dia cium kening Naya lama sekali. Bibirnya gemetar di kulit Naya. Itu ciuman pertama yang dia berikan pada istrinya dalam 3 tahun pernikahan. Bukan ciuman biasa. Ciuman yang penuh penyesalan, penuh rasa terima kasih, penuh rasa cinta yang baru dia sadari. Naya menutup mata. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Dia rasakan hangatnya bibir Arga di keningnya. Dia rasakan tangan Arga yang gemetar memegang pipinya. Dia tahu Arga sudah kembali. Suaminya yang hilang selama 3 tahun akhirnya pulang. Mereka tidur malam itu dengan posisi saling peluk. Arga memeluk Naya dari belakang, dagunya di pundak Naya, tangannya melingkar di pinggang Naya. Naya membalik badan, wajahnya bersandar di dada Arga. Mereka tidak bicara banyak. Hanya pelukan dan napas yang pelan-pelan menjadi satu irama. Pagi harinya Arga bangun lebih dulu. Suhunya sudah turun, hanya tinggal 37,2 derajat. Dia lihat Naya masih tertidur di pelukannya, wajahnya damai sekali. Untuk pertama kalinya dia boleh melihat wajah istrinya dari jarak sedekat ini tanpa rasa benci. Dia elus rambut Naya pelan-pelan, lalu cium kening Naya lagi. Naya menggeliat, lalu membuka mata perlahan. Arga tersenyum kecil. Senyum pertamanya untuk Naya setelah 3 tahun. Naya balas tersenyum, matanya masih mengantuk. Arga tarik Naya lebih dekat, peluk lagi, lalu bisik pelan di telinga Naya. Naya mengangguk kecil, lalu memeluk balas lebih erat. Hari itu Arga tidak ke kantor. Dia telepon asistennya, bilang dia butuh istirahat beberapa hari. Lalu dia matikan ponsel. Dia ingin hari ini hanya untuk Naya. Dia bawa Naya ke dapur, buatkan teh manis hangat, lalu duduk berdua di meja makan. Mereka makan bubur yang masih tersisa semalam, saling suap. Arga suapin Naya, Naya suapin Arga. Mereka tersenyum setiap kali mata bertemu. Sore harinya Arga mandi, ganti baju santai. Naya juga mandi, pakai baju rumah yang bersih. Mereka duduk di ruang tamu, tangan Arga memegang tangan Naya terus. Arga ceritakan semua yang dia rasakan semalam. Dia ceritakan betapa bodohnya dia, betapa dia menyesal, betapa dia takut kehilangan Naya sekarang. Naya cuma dengar, sesekali mengangguk, sesekali mengelus tangan Arga. Malam kembali tiba. Arga bawa Naya ke kamar utama, kamar yang selama 3 tahun dia kunci rapat-rapat. Dia buka pintu lebar-lebar, nyalakan lampu. Kamar itu masih sama seperti malam pertama mereka, hanya lebih berdebu. Arga peluk Naya dari belakang, dagunya di pundak Naya. Mereka berdiri di depan ranjang besar itu. Arga cium leher Naya pelan dari belakang. Naya menoleh, matanya bertemu mata Arga. Mereka tahu malam ini akan jadi malam yang berbeda. Malam pertama mereka yang sebenarnya. Malam yang seharusnya terjadi 3 tahun lalu. Arga angkat Naya perlahan, bawa ke ranjang, lalu letakkan dengan hati-hati. Dia naik ke ranjang, menatap Naya dari atas. Matanya penuh cinta, penuh rasa bersalah, penuh keinginan untuk menebus semua waktu yang hilang. Naya menatap balik, tangannya naik memegang pipi Arga. Malam itu mereka tidak tidur. Mereka hanya saling peluk, saling cium kening, saling pegang tangan. Mereka belum siap untuk lebih dari itu. Belum malam ini, tapi mereka tahu, sebentar lagi akan tiba waktunya. Waktu untuk benar-benar menjadi suami istri. Waktu untuk menghapus semua luka 3 tahun dalam satu malam penuh cinta. Dan untuk pertama kalinya, rumah besar itu tidak lagi terasa kosong. Malam itu rumah benar-benar sunyi. Lampu kamar utama hanya menyala samar dari lampu tidur kecil di sudut. Arga dan Naya masih duduk di tepi ranjang besar, saling pegang tangan. Jantungan Arga berdegup kencang, bukan karena demam yang sudah hampir hilang, tapi karena dia tahu malam ini adalah malam yang akan mengubah segalanya. Arga menatap Naya lama. Dia lihat wajah istrinya yang masih pucat,
Tapi sekarang ada rona merah tipis di pipi. Naya menunduk, jari-jarinya bermain dengan ujung daster. Arga tarik napas dalam, lalu angkat dagu Naya pelan dengan jari telunjuknya. Mata mereka bertemu. Arga lihat ada ketakutan di mata Naya, tapi juga ada kepercayaan. Arga pelan-pelan mendekat, cium kening Naya lagi, lalu turun ke hidung, lalu akhirnya menyentuh bibir Naya untuk pertama kalinya. Ciumannya lembut, penuh hati-hati, seperti takut Naya pecah kalau terlalu keras. Naya diam saja, membiarkan, lalu perlahan balas mencium. Bibir mereka saling menempel lama, hanya gerakan kecil, tapi cukup membuat badan mereka panas. Arga tarik badan Naya lebih dekat, peluk pinggangnya, lalu rebah perlahan keranjang. Naya ikut rebah di sampingnya, tangannya gemetar di dada Arga. Arga elus punggung Naya dari atas daster, lalu pelan-pelan tarik daster itu ke atas sampai lepas dari kepala. Naya sekarang hanya pakai bra dan celana dalam putih polos. Badannya kurus, tulang selangkanya menonjol, tapi bagi Arga itu tetap cantik. Arga cium leher Naya, turun ke bahu, lalu buka kaitan bra dengan satu tangan. Bra itu jatuh ke lantai. Arga menatap dada Naya yang kecil dan putih bersih. Dia lihat Naya menutup mata rapat, napasnya cepat. Arga cium dada Naya pelan, lalu turun ke perut. Naya menggigit bibir bawahnya, tangannya mencengkeram spray. Arga bangun sebentar, lepas kaos dan celana panjangnya sendiri. Tinggal celana dalam. Dia kembali ke atas Naya, badannya menindih ringan, tapi tidak terlalu berat. Dia cium bibir Naya lagi, kali ini lebih dalam. Lidahnya masuk pelan, Naya kaget sebentar, lalu ikut membalas. Napas mereka mulai berat. Tangan Arga turun ke pinggang Naya, tarik celana dalamnya pelan sampai lepas. Naya sekarang telanjang sepenuhnya. Arga menatap seluruh tubuh Naya dari atas sampai bawah. Dia lihat ada darah tipis di paha dalam Naya saat dia buka kaki Naya perlahan. Bukti bahwa Naya memang belum pernah disentuh siapapun. Arga langsung berhenti bergerak. Matanya berkaca-kaca lagi. Dia jatuh ke samping Naya, peluk Naya erat dari samping, wajahnya tersembunyi di leher Naya. Tubuhnya gemetar. Naya buka mata, lihat Arga menangis lagi. Dia peluk balas, elus punggung Arga. Mereka diam beberapa menit, hanya saling peluk sampai Arga tenang. Arga angkat wajah, cium pipi Naya, lalu bisik pelan di telinga. Naya mengangguk kecil. Arga lepas celana dalamnya sendiri, lalu kembali ke atas Naya. Dia pegang kedua tangan Naya, jari mereka saling kait. Dia cium bibir Naya lagi, lalu pelan-pelan masuk. Naya langsung menegang. Wajahnya meringis, matanya menutup rapat, air matanya jatuh ke samping. Arga berhenti total. Dia lihat Naya kesakitan. Dia cium kening Naya berkali-kali, tunggu sampai napas Naya agak tenang. Lalu dia gerak lagi, sangat pelan. Naya masih kesakitan, tapi dia tarik tangan Arga lebih erat, seperti bilang lanjutkan saja. Beberapa menit kemudian sakitnya mulai berkurang. Naya buka mata, lihat wajah Arga yang penuh keringat dan konsentrasi. Arga gerak semakin pelan dan teratur, takut Naya sakit lagi. Naya mulai ikut gerak pinggulnya, pelan sekali. Napas mereka berdua semakin cepat. Arga cium bibir Naya lagi dan lagi, tangannya tetap menggenggam tangan Naya erat. Mereka berdua sampai bersamaan. Arga menegang, lalu jatuh ke dada Naya, napasnya tersengal. Naya peluk punggung Arga erat-erat, air matanya jatuh lagi, tapi kali ini karena lega dan bahagia. Mereka diam begitu beberapa menit, badan saling menempel, keringat bercampur. Arga akhirnya bergeser ke samping, tapi tetap peluk Naya dari belakang. Dia cium pundak Naya berkali-kali. Naya balik badan, wajahnya bersandar di dada Arga. Mereka lihat spray ada noda merah kecil. Arga cium kening Naya lagi, matanya basah. Naya elus dada Arga, lalu tersenyum kecil. Senyum pertamanya yang benar-benar lepas setelah 3 tahun. Mereka mandi bersama malam itu. Arga gendong Naya ke kamar mandi, nyalakan shower air hangat. Dia sabun badan Naya pelan-pelan, cuci rambutnya, bilas sampai bersih. Naya lakukan hal yang sama untuk Arga. Mereka saling sabun, saling bilas, saling cium di bawah air hangat. Tidak ada rasa malu lagi. Setelah mandi, Arga gendong Naya kembali ke ranjang.
Dia ganti sprei yang kotor dengan yang baru. Lalu mereka tidur telanjang di bawah selimut yang sama. Arga peluk Naya dari belakang, tangannya melingkar di perut Naya. Naya pegang tangan Arga erat-erat. Sebelum tidur, Arga cium belakang leher Naya, lalu pelan-pelan masuk lagi dari belakang. Kali ini Naya tidak sakit lagi. Mereka melakukannya lebih lama, lebih tenang, lebih menikmati. Naya ikut gerak pinggulnya, napasnya terdengar jelas di telinga Arga. Mereka sampai lagi bersamaan, lalu tertidur dalam posisi masih menyatu. Pagi harinya Arga bangun lebih dulu. Dia lihat Naya masih tertidur pulas. Wajahnya damai sekali. Ada bekas merah kecil di leher dan dada Naya karena ciumannya semalam. Arga tersenyum, cium kening Naya pelan, lalu bangun buat teh dan roti bakar. Dia bawa nampan ke kamar, bangunkan Naya dengan ciuman. Naya buka mata, tersenyum malu-malu lihat badannya masih telanjang. Arga tarik selimut, tutup badan Naya, lalu suapin roti dan teh. Mereka makan di ranjang, saling suap, saling cium kecil-kecil. Setelah makan, Arga tarik Naya ke pelukannya lagi. Mereka kembali berciuman, lalu melakukannya sekali lagi, kali ini lebih santai, lebih lama, lebih penuh rasa. Sore harinya mereka baru keluar kamar. Arga gendong Naya ke sofa ruang keluarga, duduk berdua sambil nonton TV tanpa suara. Hanya saling peluk dan sesekali cium. Malamnya mereka kembali ke kamar utama, lakukan lagi 2 kali sebelum akhirnya tertidur lelap. 3 tahun penuh dingin, 3 tahun penuh luka, akhirnya terbayar dalam 1 malam penuh hangat. Arga tahu, surga dunia yang selama ini dia cari-cari ternyata ada di pelukan wanita yang tadinya dia benci habis-habisan. Dan Naya tahu, sabar yang dia tahan selama ini akhirnya berbuah manis. Malam itu mereka tidur dengan senyum di wajah masing-masing, tangan saling menggenggam erat, tidak mau lepas lagi. Pagi pertama setelah malam itu, Arga bangun jam 5. Cahaya matahari baru masuk lelet dari celah gorden. Dia lihat Naya masih tertidur pulas di sampingnya, rambutnya terurai di bantal, bibirnya sedikit terbuka, napasnya pelan. Ada bekas merah kecil di leher dan dada Naya, bekas yang dia buat sendiri semalam. Arga tersenyum, cium kening Naya pelan, lalu bangun tanpa membangunkan. Dia turun ke dapur dengan kaos dan celana pendek. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia yang nyalakan kompor, dia yang buka kulkas, dia yang keluarkan telur, roti, dan susu. Dia buat telur dadar, goreng sosis, bakar roti tawar, seduh teh manis hangat. Aromanya langsung menyebar ke seluruh rumah. Arga taruh semua di nampan besar, bawa ke kamar utama. Naya sudah terbangun karena bau makanan. Dia duduk di ranjang, selimut menutupi dada, rambut acak-acakan. Matanya masih mengantuk, tapi senyumnya langsung muncul begitu lihat Arga masuk bawa nampan. Arga taruh nampan di meja kecil, lalu duduk di samping Naya, tarik Naya ke pelukannya. Mereka makan di ranjang, saling suap seperti anak kecil. Naya ketawa kecil waktu Arga belepotan saus di sudut bibir, lalu Arga hapus pakai jempolnya sendiri. Setelah makan, Arga telepon kantor. Dia minta cuti seminggu penuh. Asistennya kaget, karena Arga belum pernah cuti lebih dari 2 hari. Arga cuma bilang pendek, suaranya tegas tapi bahagia, "Aku mau bulan madu sama istriku." Lalu dia matikan ponsel, buang ke laci meja, tidak mau diganggu lagi. Hari itu mereka habiskan di rumah saja. Mandi bareng, masak bareng, nonton drama Korea di sofa sambil selonjoran. Arga peluk Naya dari belakang sepanjang hari, dagunya selalu di pundak Naya. Kalau Naya ke dapur ambil air, Arga ikut, peluk pinggang dari belakang. Kalau Naya mau ke kamar mandi, Arga nunggu di depan pintu. Mereka tidak bisa jauh lebih dari 2 meter. Malam harinya mereka ke kamar utama lagi. Lakukan lagi, lebih lama, lebih tenang, lebih saling mengerti. Arga selalu pastikan Naya nyaman, selalu tanya pelan setiap kali Naya meringis sedikit. Naya sudah tidak takut lagi. Dia balas ciuman, balas gerakan, balas pelukan. Mereka tidur lelap sampai pagi. Hari kedua, Arga buang semua kontak Rika. Dia hapus nomor, hapus chat, hapus foto, blokir semua akun media sosial. Dia buka lemari, ambil kemeja-kemeja yang masih ada parfum Rika, masukkan ke kantong besar, lalu bawa ke tempat sampah di luar.
Naya lihat dari teras, tersenyum kecil, lalu masuk lagi. Hari ketiga, Arga ajak Naya ke rumah ibu mertuanya, ibu Naya yang sekarang tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil. Arga bawa oleh-oleh banyak, buah, kue, dan uang dalam amplop tebal. Begitu sampai, Arga langsung sujud di kaki ibu mertua, minta maaf sebesar-besarnya. Dia ceritakan semua yang dia tahu dari surat-surat itu. Ibu mertua menangis, peluk Arga lama sekali, lalu peluk Naya. Mereka bertiga menangis bareng di ruang tamu kecil itu. Hari keempat sampai ketujuh, mereka benar-benar bulan madu di rumah. Tidur sampai siang, bangun langsung pelukan, makan bareng, mandi bareng, lakukan lagi di sore hari, di malam hari, bahkan di tengah malam kalau salah satu terbangun. Rumah besar yang dulu dingin sekarang penuh suara tawa kecil Naya dan suara Arga yang memanggil, "Sayang," berkali-kali. 2 bulan kemudian, Naya mual-mual setiap pagi. Arga panik, langsung bawa ke dokter kandungan. Hasilnya positif. Naya hamil 6 minggu. Arga berdiri di ruang dokter, matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar pegang hasil USG. Di mobil, dia peluk Naya di kursi penumpang, menangis bahagia sampai bajunya basah. Sejak hari itu Arga jadi suami yang benar-benar berubah. Dia masak setiap pagi, antar Naya ke dokter tiap bulan, beli baju hamil, beli buku-buku kehamilan, pasang wallpaper kamar bayi meski perut Naya baru sedikit membesar. Dia berhenti merokok total, berhenti minum alkohol, pulang kantor selalu jam 5 sore tepat. Naya sekarang tidur di kamar utama setiap malam. Arga selalu peluk dari belakang, tangannya di perut Naya yang mulai membulat. Mereka sering ngobrol sampai larut, tentang nama anak, tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi kecil yang dulu mereka pendam sendiri-sendiri. Satu malam, saat perut Naya sudah masuk bulan kelima, mereka duduk di teras belakang. Langit cerah, bintang banyak. Arga duduk di kursi, Naya duduk di pangkuannya, punggung Naya bersandar di dada Arga. Tangan Arga memegang perut Naya, merasakan tendangan kecil anak mereka. Arga cium leher Naya pelan, lalu bisik di telinga. Naya tersenyum, balik badan sedikit, cium bibir Arga lama. Mereka diam lagi, menikmati angin malam. 3 tahun penuh kebencian, 3 tahun penuh luka, sekarang jadi kenangan yang jauh. Rumah yang dulu kosong sekarang penuh tawa, penuh ciuman, penuh harapan. Arga tahu dia sudah buang 3 tahun sia-sia. Tapi dia juga tahu, sisa hidupnya akan dia pakai untuk membayar semua itu. Dia pegang perut Naya lebih erat, rasakan tendangan kecil lagi, lalu tersenyum. 3 tahun lalu dia menganggap Naya wanita hina yang tidak layak disentuh. Malam itu dia baru tahu, wanita yang dia hina itu ternyata menyimpan surga dunia untuknya. Dan sekarang, surga itu sudah jadi miliknya selamanya.